kalau kita ini anak Allah yang baik, setan tidak bisa menyentuh kita. Bisa mengganggu, bisa, tapi kita bisa mengusirnya dengan mudah. Nah, apakah arwah orang meninggal bisa mengganggu kita? Kalau arwah itu arwah yang jahat dan dipakai oleh setan mengganggu kita, bisa. Tapi kalau arwah itu arwah yang baik, artinya milik Tuhan, dia tidak akan mengganggu. Dia langsung bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 1197. Saya didampingi oleh Pendeta Andris. Kita mulai. Baik Pak, dari wanita usia 52 tahun sudah menikah dari Australia, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Bapak Pendeta Erastus dan tim, saya pecinta setia Abam. Saya lahir dan dibesarkan di Indonesia, memiliki papa, mama, dan satu kakak perempuan. Kami tidur dalam satu kamar berempat. Orang tua saya sangat taat pada agamanya. Agama Buddhis. Buddhis, ya. Namun memperbolehkan saya dijemput dan dididik oleh guru Sunday School untuk menjadi Kristen. Malam hari saat saya berusia 9 tahun, saya sedang santai di ranjang sendirian dalam kamar. Tiba-tiba ada anak perempuan berusia 7 tahun. Wajahnya sangat bersahabat dan mirip saya. Dia mengenakan piyama saya. Saya ketakutan dan langsung balik badan menutupi muka dengan guling. Lalu terdengar suara tokek dan saya semakin takut. Tiba-tiba saya teringat Yesus dan berdoa, "Yesus tolong saya takut." Detik berikutnya saya langsung tertidur. Setelah mendengar ada suara, saya bangun dan menceritakannya pada mama. Mama menangis menjelaskan bahwa itu adik perempuan saya. Ketika mama saya hamil dan usia kandungannya 7 bulan, posisi adik saya sungsang dan akhirnya diputar oleh dokter sehingga tercekik hingga meninggal di dalam perut. Adik saya dikuburkan tanpa baju. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Apakah malaikat pelindung yang membuat saya tertidur saat itu? Setiap orang Kristen seperti kamu pasti memiliki malaikat pelindung. Oke. Terus. Saat saya masih kecil, saya sering bermimpi terbang dan melihat sepupu-sepupu di bawah saya. Apa arti mimpi tersebut? Wah, ini sulit dipahami. Mungkin artinya paling dekat adalah kamu dipilih Tuhan untuk mengenal kebenaran dan memiliki stadium level lebih tinggi dari mereka. Oke. Saat saya tidur siang, saya bermimpi makan anggur. Tiba-tiba seperti ada yang membangunkan saya. Ternyata saya lagi makan 2 gundu dalam mulut. Apakah malaikat pelindung yang membangunkan? Sangat mungkin iya. Kalau sampai itu lereng masuk mulut, perutmu bisa lewat kamu. Iya. Bisa Tuhan yang membangunkan itu. Iya, Pak. Oke. Ketika saya kelas 1 SD, saya pergi sekolah sendiri. Ada satu bapak naik motor bertanya alamat pada saya. Setelah saya menunjukkan gang tersebut, bapak itu menawarkan untuk mengantar atau memboncengi saya ke sekolah. Langsung hati dan otak saya berkata, jangan, itu orang jahat. Jadi saya tolak. Dia tanya lagi, saya tolak lagi. Lalu dia pergi. Apakah itu suara Roh Kudus dalam hati? Atau otak saya berkata demikian karena logika? Mengapa orang dewasa bertanya pada pada bocah cilik? Iya, kamu mau diculik rasanya itu. Dan dari kesaksian-kesaksian tadi menunjukkan memang kamu dilindungi Tuhan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Bapak Pendeta Erastus diberikan hikmat yang lebih dan lebih dari Elohim Yahweh dalam menjawab semua kisah Abam. Diberi hikmat oleh Elohim Yahweh. Diberi hikmat lebih oleh Elohim Yahweh. Bukan. Oke, bukan lebih dari Elohim. Oh iya, Pak, betul. Diberi hikmat lebih dari Elohim. Dari Elohim Yahweh. Oke, maksudnya begitu ya, dari Elohim Yahweh. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 53 tahun, janda dari Jawa Tengah, Jemaat Gereja Protestan, tapi juga Jemaat GSKI Online. Shalom, Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam. Pak, semalam saya bermimpi sedang mengikuti ibadah di mana Bapak yang berkhotbah. Saya duduk agak di bagian belakang, bukan di depan. Setelah ibadah selesai, Bapak bersalaman dengan para pemimpin yang duduk di depan. Namun tiba-tiba Bapak mendatangi saya, bersalaman dan berkata, "Tuhan akan memberi bagimu."
Saat itu saya langsung terbangun, kaget dan heran. Mengapa saya bisa bermimpi seperti itu? Padahal saya tinggal di kota kecil yang belum memiliki gereja GSKI. Dan saya juga belum pernah bertemu dengan Bapak secara langsung. Saya tidak habis pikir bisa bermimpi seperti itu. Apa arti dari mimpi ini, Pak? Terus, Saya seorang ibu yang membesarkan 3 anak. oke. Artinya memang Tuhan akan memberi kamu kepercayaan pelayanan. Ya, itu pasti. Saya seorang ibu yang membesarkan 3 anak sendirian sejak mereka masih kecil. Karena suami saya pergi dengan alasan bekerja. Tetapi hampir 20 tahun tak ada kabar dan tidak bertanggung jawab. Hidup saya hanya untuk bekerja, melayani di gereja. Saya juga mendidik anak-anak saya agar semuanya terlibat dalam pelayanan. Dan membesarkan mereka sampai puji Tuhan mereka semua lulus sarjana dan bekerja dengan layak. Meskipun keadaan ekonomi kami sederhana. Sekarang kehidupan kami sudah lebih baik. Tetapi hingga kini masih sering ada orang-orang yang menghina saya. Mengatakan hal-hal menyakitkan seperti tidak punya suami, ibu yang tidak baik untuk anak-anak, anak-anak tidak punya ayah, keluarga kami tidak lengkap, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Oke, yang penting kata-kata itu tidak mengganggu kualitas hidupmu. Tidak mengganggu masa depanmu. Itu hanya mengganggu perasaan saja. Ingat, itu hanya mengganggu perasaan, tapi tidak menentukan nasibmu. Saya merasa sedih dan marah, tetapi saya tidak pernah membalas hinaan tersebut. Hati saya masih sering terluka dan sedih ketika tiba-tiba teringat akan hinaan itu. Nggak usah ingat lagi. Kamu berkuasa untuk menghilangkan dari pikiranmu hinaan tersebut. Setiap hari saya mengikuti Truth ID dan setia dalam doa pagi serta kegiatan lainnya. Itu yang membuat saya kuat menjalani hidup. Saya sangat terinspirasi melihat ketenangan dan teladan Bapak dalam menghadapi hinaan serta komentar yang tidak baik, dan saya berharap dapat mengikuti jejak Bapak. Mohon bimbingan terus, Pak, agar kami bisa terus berjuang untuk hidup yang berkenan bagi Tuhan. Ya, Saya berharap suatu saat bisa bertemu di langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus memberkati. kamu wanita yang dipilih Tuhan. Dan dari perjalanan hidupmu istimewa. Kamu diberkati, walaupun sendiri bisa membesarkan anak-anak dan setia kepada Tuhan. Kamu tidak jauh dari kerajaan surga, bahkan kamu sudah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Selamat, kita pasti ketemu nanti di langit baru, bumi baru. Baik, selanjutnya dari wanita usia 12 tahun, pelajar dari Jawa Timur. Ini kenapa nggak masuk dikit ya? Umur 12 tahun. Tapi dibaca dulu deh. Ya. Yuk. Shalom Pak Eras dan tim, saya sedang menghadapi masalah mental dan saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya merasa sangat kecewa dengan kehidupan ini dan sering melarikan diri dari kenyataan dengan menenggelamkan diri dalam belajar. Saya sudah membuat banyak daftar tuju kepada diri saya sendiri untuk menekan diri melebihi batas kemampuan saya demi memenuhi semua agenda yang telah saya buat. Akibatnya saya jadi terlalu tertekan hingga tidak bisa berpikir jernih dan justru malah mengacaukan semuanya. Tapi dari tulisan kamu bukan seperti anak umur 12 tahun. Iya. Ya, kamu cerdas. Ya, bekerjalah sesuai dengan kadar kemampuanmu, nak. Ya, kamu anak cerdas, anak baik, ya, anak yang terus mencari-cari dan mau belajar. Puji Tuhan. Terus Sekarang saya merasa sangat stres dan kecewa pada diri sendiri. Kondisi ini telah berdampak buruk pada kesehatan saya. Dampaknya saya tidak bisa tidur dengan tenang, mengalami sesak napas, dan kepala ini terasa seperti mau pecah setiap hari. ya, kamu jadi depresi. Saya baru menyadari betapa seriusnya keadaan ini setelah tante saya menegur saya. Saat ini saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi saya ini, Pak? Mohon bimbingan dan doanya, Pak. Terima Kamu kasih. harus dibimbing, nak. Nggak bisa saya jawab dengan kalimat. Harus dibimbing oleh pembimbing. Saya kira di STT-Kum ini banyak pembimbing-pembimbing yang bagus untuk usia 12 tahun ini. Kamu dibimbing ya, nak, ya. Ya, kamu akan dibimbing oleh konselor atau mentor yang baik.
Tapi kamu anak baik, aman. Tenang saja. Tidak ada bahaya dalam hidupmu. Ya, kamu tidak ada bahaya dalam hidupmu. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 49 tahun memiliki satu anak, jemaat GSKI online. Shalom Pak Erastus, saat ini tidak ada pertanyaan. Pak Gembala yang baik hati, saya ingin memberitahukan kepada Bapak kalau lagu yang berjudul Beri Aku Tempat dan Ku Duduk Diam sudah ditranslate ke dalam bahasa Mandarin, direvisi oleh Pak Daud. Oke, di sini ada bahasa Mandarinnya ya. Iya. Kalau istrinya Pak Andris hadir di sini, saya minta nyanyi. Iya. Oke. Saya kira terima kasih kepada Ibu Murti, wanita usia 49 tahun, jemaat GSKI online. Ya. Ini kayaknya tinggal di Taiwan ya. Iya. Nomornya nomor Taiwan. Apa? Ini Taiwan ya. Ibu senang menjadi keluarga dalam Tuhan kita bersama-sama. Terima kasih. Sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara yang telah menerjemahkan lagu saya ke bahasa Mandarin. Wow. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 57 tahun, single parents, memiliki 5 anak, dari Jawa Barat, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam terkasih. Setelah mengikuti pengajaran Pak Eras, puji Tuhan, banyak hal positif yang saya dapatkan. Di antara lain, jangan memanjakan perasaan, jangan memberhalakan anak, membalas kejahatan dengan kesucian hidup untuk bersiap-siap menuju langit baru, bumi baru, pakai jurus 3D, diam, diam, diam. Baru beberapa lama saya mengikuti pengajaran atau nasihat Pak Eras, sekarang saya bisa lebih bersyukur di dalam memaknai hidup. Saat ini juga saya sudah bisa mengampuni anak dan menantu saya, meskipun kelakuannya semakin menjadi-jadi. Saya memilih diam dan mendoakan mereka, sesuai nasihat Pak Eras. Balas kejahatan dengan kesucian hidup. Sekarang saya bisa mengambil keputusan lebih baik bersyukur untuk empat anak saya yang baik daripada terlena dalam kesedihan untuk satu anak yang melukai hati saya. Sekali lagi terima kasih Pak Eras yang sudah banyak menasihati dan menguatkan saya. Pak Eras, ada satu hal yang membuat saya sedikit bingung. Saya dengar di Abam episode 1166 di menit ke-12, Pak Eras bercerita pernah mendoakan seorang ibu. Pak Eras pegang tangannya, kemudian ibu itu kesetrum. Pak Eras bilang itu karena ada hadirat Tuhan, ada aliran Tuhan. Saya yakin ini bisa terjadi karena Pak Eras hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi juga memang bisa electricity. Jadi kalau kita bersalam bisa electricity. Tapi kalau sampai getarannya begitu besar, Iya, Pak. itu pasti bukan electricity. Oke. Terkait dengan pernyataan ini, sebelum masalah ini terjadi, saya pernah menyentuh tangan anak saya yang saat ini masih bermasalah dengan saya, dan saya kesetrum. Padahal hidupnya berbanding terbalik dengan Pak Eras. Mohon pencerahannya ya Pak. Iya. Jadi di tubuh kita ada electricity, di mana kalau kita bersentuhan bisa strom. Iya Pak. Tapi kalau sampai bergetar hebat itu kuasa Tuhan. Tuhan, betul. Stromnya besar. Ya. Harus bisa membedakan antara electricity di tubuh kita yang bisa bersentuhan dan kuasa Tuhan yang bisa membuat orang tergoncang. Iya Pak. Oke. Betul. Oke, teruskan. Selanjutnya ini dari wanita ya sepertinya Pak. 33 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak, jemaat gereja Karismatik Injili ya. ya. Apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa menghantui kita dengan arwahnya? Ya, sebenarnya kalau kita ini anak Allah yang baik, setan tidak bisa menyentuh kita. Bisa mengganggu, bisa, tapi kita bisa mengusirnya dengan mudah. Nah, apakah arwah orang meninggal bisa mengganggu kita? Kalau arwah itu arwah yang jahat dan dipakai oleh setan mengganggu kita, bisa. Ya. Tapi kalau arwah itu arwah yang baik, artinya milik Tuhan, dia tidak akan mengganggu. Dia langsung bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Artinya di Firdaus, ya, di alam roh yang nyaman. Oke. Baik, selanjutnya dari wanita usia 50 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak dari Sumatera Utara, jemaat gereja karismatik. Saya ada beberapa pertanyaan.
Ketika saya didoakan saat seminar dengan seorang pendeta pencabut roh-roh nenek moyang tanggal 16 September 2024, dengan cara mata saya ditekan, telinga saya dicolok, dijolok artinya dimasukkan ke lubang pada lubang. pakai jarinya. Sakit, bahkan mata kiri saya bergumpal darah dan mata kanan saya sakit sampai hari ini ketika saya chat Bapak. Bapak pendeta di gereja kami mengundang Bapak Sang Penginjil ke gereja untuk membuat KKR, dan terjadilah doa untuk jemaat dan para pendeta-pendeta di kampung dan diaken yang saya lihat didoakan sampai keluar darah dari mulut dengan cara dijolok. Dibenarkankah cara mendoakan dengan kekerasan, Pak? Benarkah ini ajaran Yesus? Yang membuat saya merasa aneh, di saat kita merasa sakit tidak boleh memanggil nama Yesus. Saya disuruh menjerit-jerit. Yang saya baca di Alkitab, cara Tuhan Yesus dan Paulus tidak dengan kekerasan seperti itu untuk penyembuhan. Apakah dibenarkan seperti ini, Pak? Saya tidak tahu sampai di mana menjoloknya ini. Ya. Tapi pelepasan sampai keluar darah itu juga kami lakukan. Pelepasan sampai keluar darah itu juga kami lakukan dan terjadi. Tapi tidak pakai kekerasan sama sekali. Kami tidak menyentuhnya bahkan. Tapi kalau sampai mata jadi ada gumpalan darah, telinga sakit, saya tidak yakin itu cara yang baik. Saya kira Tuhan tidak menggunakan cara yang menyakitkan itu. Ya, oke. Benarkah jika saya menjauh untuk menjaga jarak dari orang tua saya yang melukai hati dan perasaan berulang kali secara terus-menerus? Karena saya sudah melakukan pembasuhan kaki dan sampai meneteskan air mata, doa supaya bisa mengampuni akar pahit terhadap bapak saya. 1 bulan lebih orang tua saya sakit, saya urus dengan baik, tapi setelah sembuh, keluar lagi aslinya melukai hati lagi. Apakah salah kalau saya menjaga jarak agar tidak terluka lagi? Mestinya kamu tidak menjaga jarak. Kamu bijaksana saja, ya. Jangan jaga jarak, tetapi kamu bijaksana. Soal menjaga jarak kan relatif, artinya mau seminggu sekali baru datang, sebulan sekali, setahun sekali, atau 2 tahun sekali. Seberapa jaraknya? Minta hikmat Tuhan. Yang penting kamu jangan sampai melukai orang tua. Bahaya. Ya, kamu harus besar jiwa untuk bisa mengerti orang tua yang salah. Karena waktu kamu kecil, kamu juga salah, orang tua bisa mengerti kamu. Mengapa kita tidak bisa menerima kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan orang tua kita? Okay. Tolonglah Pak, berikan saya pencerahan, apalagi masalah ekonomi sampai saat ini di titik terendah. Kadang saya mau disomasi akibat hutang bank yang belum bisa dilunasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Hidup kita harus suci. Kita harus menyenangkan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Allah. Pasti Tuhan tidak mempermalukan kita. Tuhan juga tahu karakter kita. Kalau kita diberkati berlimpah, kita jadi rusak, Tuhan sering menahan berkatnya tersebut. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 58 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak dari Papua Selatan, jemaat GSKI online. Jadi kalau GSKI online itu bisa dari gereja mana saja, tapi mengikuti ibadah GSKI. Shalom Bapak Rohaniku dan tim Abam. Sangat bersyukur kenal Bapak Eras lewat YouTube, dan itu yang membuat saya hidup semangat untuk bertumbuh iman selama mengikuti semua ibadah di GSKI, baik doa pagi dan doa puasa. Pernikahan saya sudah 33 tahun, tetapi sangat krisis. Sudah 4 tahun kami tinggal berdua di rumah. Suami sudah tidak mau diajak bicara, sudah tidak mau sama sekali bantu pekerjaan di rumah. Sedangkan saya seorang guru. Saya capek karena semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan. Suami hanya datang, tidur, lalu keluar rumah lagi. Apakah pernikahan ini perlu dipertahankan, Bapak Rohaniku? Apa bisa ada berkat dalam rumah tangga jika tidak damai dengan suami? Jujur, saya capek bekerja. Utang belum juga selesai-selesai. Anak-anak sudah bantu, tapi kadang tidak mencukupi untuk bayar cicilan bank sewaktu anak kuliah. Tolong Bapak Rohaniku doakan agar bisa pulih ekonomi saya dan suami bisa bertobat.
Sudah 1 tahun saya tidak ke gereja karena iman saya lebih bertumbuh lewat ibadah online yang Bapak Erastus pimpin setiap hari Minggu. Saya ikut 4 kali. Tuhan memberi umur panjang untuk Bapak Erastus. Saya sangat terberkati dengan firman yang ditabur. Jalan keluar itu sering harus kita tunggu. Yang penting kita hidup benar, hidup kudus, lalu kita menantikan bagaimana Tuhan bertindak. Nanti suatu hari suamimu mengajak kamu bicara, dan waktu itulah kamu bisa berdamai. Kamu harus hidup suci, Tuhan akan memulihkan ekonomimu, rumah tanggamu. Hidup kamu seperti benang ruwet, tapi tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, bahkan tidak cukup dalam 1 bulan. Mungkin juga lebihlah dari 1 tahun. Tetapi kalau kamu setia, pasti semua akan terurai dan selesai. Amin. Satu kata, setia. Baik, selanjutnya dari wanita sudah menikah usia 60 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari USA. Gereja First Reform. ya, Gereja Reform. Reform ya. Shalom Bapak Pendeta Erastus. Saya suka mendengar khotbah-khotbah dari Bapak sewaktu saya masih tinggal di Sulawesi Utara. Saya pernah 2 kali mengikuti seminar yang dipimpin oleh Bapak di salah satu gereja karismatik. Mendengar khotbah-khotbah dari Bapak, iman saya semakin bertumbuh dan semakin merasa intim dengan Tuhan. Suami pertama saya sudah meninggal, kemudian saya datang ke Amerika dan menikah untuk yang kedua kalinya. Sudah hampir 5 tahun saya menikah dan sampai sekarang tinggal di Amerika. Suami saya yang kedua ini orangnya sangat pemarah, kasar, juga suka main judi di kasino, dan kalau marah suka pergi dari rumah, suka maki-maki saya, dan banyak lagi hal yang membuat saya sudah tidak bisa tahan lagi tinggal dengan dia. Sudah 4 kali dia pergi dari rumah tanpa meninggalkan uang. Dia suami yang tidak ada tanggung jawab. Dia tidak peduli lagi sama saya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan sekarang ini, Pak Pendeta Erastus. Jujur, saya orang yang takut Tuhan karena saya menikah diberkati di gereja. Sekarang ini dia juga sudah pergi tinggalkan saya di rumah tanpa membayar tanggung jawabnya yang setiap bulan harus dibayar. Tentu saya sangat sedih. Apakah jika dia kembali ke rumah lagi dalam keadaan semua uangnya sudah habis di kasino seperti yang lalu-lalu, apakah saya menerimanya lagi? Karena jujur kali ini saya sudah tidak berniat lagi menerima dia. Saya sudah capek hidup dengan dia yang tidak memperlakukan saya sebagai layaknya seorang istri. Terima kasih. Kamu jangan sampai menikah dan kehilangan kehidupan. Ya. Ini kamu hampir kehilangan kehidupan, tapi belum. Jadi kalau suamimu pulang, apakah kamu harus terima? Kamu tanya Tuhan. Tapi kalau suamimu menikah dengan kamu hanya untuk main-main, kamu lebih baik berpisah dengan dia. Tapi tidak usah cerai dulu, sambil menunggu pertobatannya. Ya, sebab kalau dia hanya untuk memanfaatkan kamu kehilangan hidup. Ya, kamu diperbudak oleh dia, sehingga kamu tidak bisa melayani Tuhan. Jadi sekarang kamu berdoa dulu, minta petunjuk Tuhan. Tidak selalu harus menerima dia. Kamu bisa pisah rumah dulu, dan kamu mempersiapkan dirimu untuk berkemas-kemas pulang ke surga. Sebab suamimu ini memang hanya untuk kesenangan di dunia saja. Jangan sampai kamu terpengaruh oleh dia. Dia tidak membawa dirinya ke surga. Dan percuma kita jalan dengan orang yang tidak pergi ke surga. Ya, Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 46 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Sulawesi Utara, jemaat GSKI Online. Shalom Pak Eras dan tim Abam terkasih. Izinkan saya menanggapi usul pada episode 1173 tentang Bible Camp di Manado. Kami sangat-sangat setuju dengan usul tersebut, Pak. Kami berharap bukan hanya Pak Stephen Erastus dan tim yang datang, tapi harus dengan Bapak sendiri. Sangat diharapkan pada saat retret juga ada pelaksanaan baptisan kudus dan mohon dilakukan oleh Bapak Erastus langsung agar anak-anak kami mengalami impartasi spirit dan teladan Bapak. Anak kami ada 2 orang, laki-laki berumur 15 dan 12 tahun yang belum dibaptis.
Kami sengaja mengulur-ngulur waktu pembaptisan mereka dikarenakan takut salah baptis, agar jangan seperti kami, orang tua yang dibaptis cuma karena ikut-ikutan ataupun baptis karena mau nikah. Kami sebelum nikah dari gereja kesukuan, Protestan kesukuan, tapi menikah di gereja lain, Pentakosta, karena rindu dengan firman Tuhan yang membangun iman. 2 tahun lalu, anak saya yang sulung mau dibaptis oleh gembala dari gereja lama tanpa pengajaran atau pembekalan tentang apa, bagaimana, dan mengapa perlu dibaptis. Namun saya menolak. Saya yakin suatu saat kami akan dipertemukan dengan pendeta yang benar untuk membaptis kedua anak kami, sekalipun harus menunggu adiknya genap umur. Saat ini kami hanya bisa mengajari mereka sesuai dengan apa yang kami dengar dari pengajaran Bapak di truth.id, serta mendorong mereka untuk membaca firman setiap pagi dan mengikuti ibadah online di Truth.id karena jarak yang lumayan jauh untuk ke Manado. Oh, ini penting sekali. Kita mau membuat ini baptisan air untuk Surabaya. Jadi pembinaannya lewat itu Zoom. Jadi jemaat GSKI online juga ditawarkan. Oke. Nanti kita cari tempat yang terdekat untuk bisa membaptis mereka. Ya. Oke. Bagus, Pak. Oke. Betul. Bagus ini. Jadi seperti keluarga ini nanti bisa kita baptis. Apakah ada retreat atau tidak, kita baptis. Iya. Oke. Jadi kami mohon Bapak datang ke Manado agar kami sekeluarga juga bisa didoakan, dijamah dan diberkati. Mohon maaf jika terdengar lebay, tapi itulah kenyataan yang kami rasakan. Iya, jadi kalau mereka betul-betul mau menjadi anggota GSKI online, kita harus baptis mereka. Ya, tapi harus jangan membaptis anggota gereja lain, kecuali dia masuk anggota gereja kita, atau yang belum punya keanggotaan gereja. Iya. Oke, kami serius menanggapi ini. Oke. Pak, saya ada pertanyaan. Mengapa dalam doa berkat disebutkan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita? Ya, yang pertama, kasih karunia memang berasal dari Allah Bapa. Diturunkan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Dan itu digenapi dalam kehidupan setiap hari oleh kehadiran Roh Kudus yang adalah Roh Allah Bapa. Tapi bukan berarti bukan berarti Roh Kudus itu pribadi lain ya. Pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus pribadi milik Bapa. Terus mengapa harus 3 yang disebutkan dan bukan 2 saja, yaitu Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa, seperti di 2 Yohanes 1 ayat 3? Ya, jadi kita bisa melihat beberapa formula. Kita melihat tekanan pada setiap konteks. Tapi kalau di ayat ini saya harus menjelaskan itu. Sumber berkat Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pengenaannya setiap hari, dalam proses pendewasaan Roh Kudus yang mengerjakan. Oke. Sekali lagi kami menantikan Bapak Gembala di Manado. Datang ya Bapak Gembalaku. We miss you, we love you. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, we miss you and we love you too. Haleluya. Oke, terakhir. Selanjutnya dari wanita usia 49 tahun memiliki 1 anak dari Hong Kong. Shalom Bapak Gembala yang baik dan tim. Sehubung dengan doa pagi ini tanggal 21 September 2024, saya juga mengalami seperti yang Bapak sampaikan, muncul, hilang lagi. Karena doa saya meminta kepada Elohim Yahweh untuk kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, agar bisa bergabung dengan Hong Kong, Taiwan, Macau, dan saya hilangkan. Selesai doa bersama Bapak, saya doa lagi secara pribadi, lalu muncul lagi apa yang sudah saya doakan di sini. Apakah ini juga termasuk memverifikasi ya Pak? Gimana? Soal doanya Pak. Jika ya, terus. Oh ya. Teruskan aja. Jika ya, bila berkenan usulan saya ya, Bapak Gembala yang baik, saya minta munculkan lagi nomor telepon Ibu Wina. Pernah dimunculkan ya? Di Hong Kong ya? Atau nomor telepon saya bisa dimunculkan di Abam. Dan jika itu bukan untuk memverifikasi, ya tidak usah dimunculkan juga tidak apa-apa. Apabila itu ya, supaya teman-teman yang di Hong Kong yang mendengarkan ini, tentunya yang mengikuti khotbah-khotbah Pastor Erastus Sabdono, jika berkenan bisa bergabung, menghubungi kami. Oke. Ibu Wina dibacakan. Ya.
Untuk Ibu Wina plus plus 852 6147 4698. terus untuk si ini Ibu Murti Ibu Murti plus 852 65 79 8359. ini perwira-perwira loh ini. Iya. Perwira-perwira tinggi kerajaan surga yang ada dalam lingkungan GSKI online Taiwan. Wow. Ada itu International Fellowship Rehoboth apa? Kalau yang Rehoboth. di Taiwan, Namanya Pak? ini kumpulannya Hong Kong. Taiwan, Makau. Oh, Hong Kong, Taiwan, Makau. Oke. Luar biasa ya. Sampai jumpa saudara di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.